kehidupan bangsa. Persada ID, Persada ID, bangun daerah kuat Indonesia tangguh. Korbankan semangat persatuan dan kesatuan untuk daerah maju Indonesia jaya. Singkirkan perbedaan, jauhkan pertikaian. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar pendengar di seluruh Indonesia? Berjumpa kembali untuk Berita Indonesia Live bersama dengan saya Panji Harto dari Radio Suara Sidoarjo sebagai host dan co-host. Radio Gagak Rimang FM Blora Jawa Tengah. Berita Indonesia Live disiarkan serentak di seluruh jejaring lembaga penyiaran publik lokal, pemerintah kabupaten kota di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live untuk sesi pertama nanti kita akan ada peluang untuk bergabung dengan reporter Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar. Kemudian ada Tora Immanuel dari LPPL Radio Publik Mimika Papua dan Muhammad Prastyo dari LPPL Ersal FM Nganjuk. Informasi pertama, kita bergabung dengan Risma Erina dari LPPL Persada FM Kabupaten Blitar. Realisasi restribusi pengujian kendaraan bermotor tahun 2020 di Kabupaten Blitar melebihi target. Selengkapnya bersama Risma. Risma, silakan. Ya baik, realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun 2020 di Kabupaten Blitar ini dipastikan melebihi target yang ditentukan. Hal ini seperti disampaikan oleh Kepala Bidang Teknik dan Sarana Transportasi Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar Bayu Aji. Ia mengatakan realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun 2020 ini mencapai 105% atau 1 miliar lebih, sedangkan targetnya sebesar 957 juta rupiah. Bayu turut memberikan apresiasi kepada masyarakat karena meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19, mereka masih patuh dengan kewajiban melakukan pengujian kendaraan bermotor terhadap kendaraan angkutan barangnya. Menurutnya perekonomian masyarakat tetap harus berjalan, mobilitas kendaraan angkutan barang utamanya dari Blitar menuju daerah lain dalam rangka mengangkut komoditas ekonomi harus tetap berjalan juga, sehingga kewajiban terhadap pemenuhan persyaratan kelayakan jalan masyarakat ini masih cukup tinggi. Bayu menambahkan, sejak pandemi COVID-19, pelayanan di Sub untuk pengujian kendaraan bermotor ini sudah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, di antaranya dengan menyemprotkan desinfektan terhadap kendaraan ketika akan melakukan pengujian. Demikian saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Informasi berikutnya bergabung dengan Tora Immanuel dari LPPL Radio Publik Mimika Papua. Vaksinasi COVID-19 di Mimika Papua pada 22 Januari 2021 perlu diawali oleh pejabat pemerintah sehingga memberi rasa aman dan jaminan kepada warga. Silakan Tora. Baik, terima kasih Panji. Pendengar LPPL se-Indonesia, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Mimika Papua Mariunus Tandiseno mendukung perencanaan vaksinasi perdana di Kabupaten Mimika pada 22 Januari Jumat besok. Dijumpai wartawan di ruang kerjanya tadi siang, legislator peraih suara terbanyak di Pileg 2019 itu mengatakan
secara pribadi ia menyatakan diri siap divaksin. Banyak pro dan kontra masyarakat di Mimika tentang penggunaan vaksin. Oleh karenanya, para tokoh masyarakat termasuk kepala daerah dan jajaran pejabat pemerintah lainnya dinilai perlu menunjukkan keteladanan dengan lebih dahulu disuntik vaksin Sinovac asal negeri Cina itu dalam rangka memberikan jaminan bahwa vaksin aman digunakan dan yang terpenting membawa dampak kekebalan pada penularan virus corona. Tandiseno juga meminta pemerintah melalui OPD terkait untuk gencar melakukan sosialisasi sehingga warga dapat mengerti dan menerima divaksin. Yang divaksin itu pejabat-pejabat dulu, supaya masyarakat percaya bahwa vaksin ini tidak menimbulkan nanti ke depannya efek samping. Bisa dia lihat bahwa pimpinan kita semua di Kabupaten Mimika sudah ada divaksin, toh. Jadi mereka tidak akan takut lagi untuk divaksin. Dan terus harus memang ke masyarakat itu harus terjun sosialisasi supaya mereka tidak ada rasa takut, karena selama ini banyak yang gembor-gemborkan bahwa kalau kita divaksin itu ada banyak efek sampingnya. Saya sendiri siap untuk divaksin. Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Mimika Reynold Ubra mengatakan sebanyak 1.723 orang tenaga kesehatan menjadi prioritas penyuntikan vaksin, termasuk Wakil Bupati Mimika Yohanes John Retop yang akan divaksin perdana di Mimika. Vaksinasi tahap pertama ini dijadwalkan rampung 100% sampai bulan Februari depan. Selanjutnya dijadwalkan pada bulan Maret dan April pemberian vaksin pada pelayan publik baik ASN, honorer, TNI Polri dan petugas lainnya berjumlah 17.231 jiwa. Reporter Tora Emanuel, Radio Publik Mimika melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Untuk kesempatan berikutnya kita menuju ke Kabupaten Nganjuk. Ada Muhammad Prasetyo dari LPPL Ersal FM Nganjuk. Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Nganjuk sudah siap 100% untuk melaksanakan vaksinasi. Pras, silakan. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Nganjuk akan awal Februari. Saat ini sedang menunggu proses distribusi vaksin dari Provinsi Jawa Timur. Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk telah melakukan berbagai persiapan, antara lain pelatihan vaksinator, penyiapan sarana prasarana, serta penentuan fasilitas kesehatan penyelenggara vaksinasi. Salah satu vaskes penyelenggara vaksinasi adalah Puskesmas Kecamatan Nganjuk. Berbagai persiapan telah dilakukan. Dr. Haji Muhammad Khalid Abdurrahman mengatakan, kesiapan Puskesmas sudah mencapai 100%, baik dari tempat dan juga tim. Untuk tim sudah mengikuti pelatihan dan sudah dibagi sebanyak 10 tim. Apabila nanti dibutuhkan untuk program yang lebih besar, misalnya di setiap pustu atau polindes. Adapun saat pelaksanaan vaksinasi, nantinya para penerima vaksin harus melewati 4 meja, yakni meja pertama, pendaftaran, meja kedua, petugas kesehatan melakukan anamnesa untuk melihat kondisi kesehatan dan mengidentifikasi kondisi penyerta, melakukan pemeriksaan fisik sederhana, selanjutnya menuju ke meja ketiga, yakni vaksinator atau pemberian vaksin, dan meja keempat, yakni petugas pencatatan. Perlu diketahui, vaksin ini di beberapa fase uji klinis. Ada tim dari MUI yang menganalisa terkait dengan halalannya dan BPOM terkait dengan keamanannya. Saya Muhammad Prasetyo dari Radio Suara Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk. Baik pendengar Indonesia, sebelum memasuki sesi yang kedua untuk hari ini, kita dengarkan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Silakan rekan Aan. Pendengar LPPL Indonesia, Presiden Joko Widodo menitikberatkan penanganan pengungsi akibat banjir di Kalimantan Selatan pada pemenuhan kebutuhan logistik dan kebutuhan lain. Hal ini penting karena puluhan ribu masyarakat sementara terpaksa tinggal di pengungsian. Saat meninjau kondisi banjir Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Senin 18 Januari, Presiden memberikan waktu 4 hari kepada Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono untuk memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak.
antara lain Jembatan Mataram yang berdampak pada putusnya akses jalan nasional di Kalimantan Selatan. Memastikan ke lapangan, yang pertama mengenai kerusakan infrastruktur yang memang terjadi, ada beberapa jembatan yang runtuh akibat banjir, dan tadi saya sudah minta ke Menteri PU agar dalam 3-4 hari ini bisa diselesaikan sehingga mobilitas distribusi barang tidak terganggu. Kemudian yang kedua juga hal yang berkaitan dengan evakuasi, saya melihat di lapangan tertangani dengan baik. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan logistik untuk pengungsi. Selain Menteri PUPR, kunjungan juga didampingi oleh Kepala BNPB Doni Monardo, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Nur, dan Bupati Banjar Khalilur Rahman sempat menyerahkan bantuan sembako, makanan siap saji, dan masker kepada warga terdampak di Kelurahan Pekauman. Selain di kawasan terdampak Kelurahan Pekauman, 2 kawasan lain juga didatangi oleh Presiden, yaitu Desa Mekar, masih di Kecamatan Martapura Timur, dan Jembatan Sungai Salem Banu Anyar. Mengakhiri kunjungannya di Kabupaten Banjar, Jokowi menyapa pengungsi yang terpusat di Stadion Demang Lehman Martapura. Ada sekitar 800 orang pengungsi yang tinggal sementara di kawasan stadion. Orang nomor 1 di Republik ini selama 10 menit membaur bersama pengungsi, melihat langsung bagaimana kondisi tempat tidur, pengungsi, dan dapur umum. Aan Kasyanto, Dapur Redaksi untuk Berita Indonesia Live. Itu tadi laporan dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang disampaikan oleh Aan Kasyanto. Terima kasih untuk pendengar di seluruh Indonesia dan masih bersama Berita Indonesia Live. Di sesi yang kedua, ada pulang untuk bergabung dengan reporter Billy Patopoy dari LPPL Radio Suara Sidoarjo, Mita dari LPPL Radio Gemilang FM Indragiri Hilir Riau, dan juga ada rekan Mita Rosana dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah. Untuk informasi pertama kita bergabung dengan Billy Patopoy dari LPPL Radio Suara Sidoarjo. Provinsi Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Sidoarjo mulai laksanakan vaksinasi. Silakan Billy. Baik Panji dan pendengar Berita Indonesia Live, vaksinasi tenaga kesehatan atau nakes di Kabupaten Sidoarjo saat ini sudah berjalan. Pada minggu ini ratusan nakes yang telah terdaftar dan terverifikasi akan dilaksanakan vaksinasi. Sampai dengan minggu kemarin, persiapan vaksinasi nakes di Kabupaten Sidoarjo juga sudah terus dilakukan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah jumlah vaksin yang diberikan di 52 titik vaksinasi. Dinas Kesehatan sendiri akan memberikan vaksin di setiap tempat sesuai dengan kebutuhannya. Tujuannya tidak terjadi penimbunan atau kelebihan vaksin yang akan ditakutkan menjadi penyalahgunaan. Seperti disampaikan oleh Dr. Gigi Syaf Warman, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo saat dikonfirmasi pada malam kemarin. Untuk 10 orang yang telah terverifikasi untuk divaksin akan diberikan sejumlah kebutuhan 10 orang. Jadi tidak ada penumpukan yang dikeluarkan dari Dinas Kesehatan sendiri. Sementara itu, vaksinasi nakes paling awal dimulai pada 16 Januari kemarin. Akan tetapi jumlahnya tidak banyak, hanya 2 orang yang ada di 2 tempat vaksinasi, salah satunya di RSUD Sidoarjo. Vaksinasi dengan jumlah nakes terbanyak akan dilakukan pada hari ini. Rencananya puskesmas dan titik lain mulai mengambil vaksin untuk vaksinasi pada periode minggu ini. Salah satu puskesmas yang melakukan vaksinasi pekan ini adalah Puskesmas Gedangan yang akan dilakukan penyuntikan pada hari ini. Demikian saya Billy Patopoy Suara Sidoarjo melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Kembali ke studio. Dari Billy Patopoy, kita bergeser menuju ke rekan Mita dari LPPL Radio Gemilang FM Indragiri Hilir Riau. Melalui CSR, Bank Riau Kepri serahkan bantuan kepada Pemkab Indragiri Hilir. Silakan Mita. Baik, terima kasih. Melalui CSR, Bank Riau Kepri menyerahkan bantuan kepada pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Salah satunya adalah rehab aula kantor Kejaksaan Negeri dan pengadaan 7 unit kendaraan roda 3 pengangkut sampah. Direktur Utama Bank Riau Kepri, Andi Bukhari, mengatakan program kemitraan ini diharapkan mampu menyentuh masyarakat baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Lebih lanjut, Dirut Bank Riau Kepri juga menyerah perbaikan aula kantor Kejaksaan Negeri dan pengadaan 7 unit kendaraan roda 3 pengangkut sampah.
Ya, Bupati Indragiri Hilir Haji Muhammad Ordan mengatakan selayang pandang dan beberapa potensi besar yang dimiliki baik dari bidang perkebunan, bidang perikanan, bidang kelautan, dan pariwisata yang masih memerlukan support perbankan. Orang nomor 1 Indragiri Hilir menyampaikan apresiasi serta berterima kasih setinggi-tingginya kepada Bank Riau Kepri yang telah menyerahkan bantuan perbaikan rehab aula kantor Kejaksaan Negeri dan pengadaan 7 unit kendaraan roda 3 pengangkut sampah. Demikian Mita dari LPPL Gemilang FM Indragiri Hilir Riau melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih. Dari Mita bergeser ke Mita. Kali ini dengan Mita Rosana, LPPL Radio Pesona FM, Wonosobo, Jawa Tengah. Vaksinasi di Kabupaten Wonosobo bakal dimulai pada Februari 2021. Silakan Mita Rosana. Baik, terima kasih. Pendengar, Kabupaten Wonosobo bakal mendapatkan jatah vaksin COVID-19 Sinovac sejumlah 2.700. Diperkirakan vaksinasi COVID-19 tahap pertama mulai akan dilakukan awal Februari 2021 mendatang. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Wonosobo, Ona Andang Wardoyo, saat ditemui di ruang kerjanya Kamis lalu. On Andang menyampaikan tahap pertama vaksinasi COVID-19 akan dilakukan pada awal Februari 2021. Yang akan menerima vaksin yang pertama nanti adalah 10 pejabat, di antaranya Forkopimda Kabupaten Wonosobo, dan dilanjutkan tenaga kesehatan atau nakes yang menangani COVID-19 dan akan mulai diberikan vaksin secara bertahap. Bulan Februari 2021 dipilih karena menunggu pelatihan sejumlah nakes yang akan menyuntikan vaksin tersebut. Sementara juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Muhammad Riyadno mengatakan ada beberapa kriteria penerima vaksin tersebut, di antaranya usia 18 hingga 60 tahun, kondisi sehat, tidak memiliki riwayat penyakit komorbid atau penyakit peserta, tidak dalam kondisi hamil atau menyusui, tidak pernah terkonfirmasi positif COVID-19. Selain itu, untuk jumlah vaksin masih berkembang. Setidaknya untuk kesempatan pertama, estimasi sekitar 2.700 yang akan diselesaikan sesuai jadwal sampai dengan April 2021. Demikian Mita Rosana, LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik sahabat pendengar Indonesia di mana saja Anda berada, masih ada satu sesi lagi. Di sesi ketiga nanti kita akan ada peluang untuk bergabung dengan sahabat-sahabat dari LPPL Batara FM Barito Utara Kalimantan Selatan, kemudian dari LPPL Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, dan dari LPPL Radio Tangerang Radio Banten. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air, dikemas lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Produser acara LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Co-produser LPPL Radio Mardika FM Kota Blitar, Jawa Timur. Redaktur pelaksana Sasaraina FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Gagak Rimang FM Blora, Jawa Tengah. Dan Suara Ngawi FM Jawa Timur. Disiarkan serentak oleh 58 lembaga penyiaran publik lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID. In Radio Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Gemar Randik FM Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Sawah Lunto FM Sumatera Barat. Sonata AM FM Kota Bandung, Jawa Barat. Suara Pacitan FM Jawa Timur. Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Blambangan FM Banyuwangi, Jawa Timur. Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah. Kanyuruan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Radio In FM Kebumen, Jawa Tengah. RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur. Suara Banjar FM Kalimantan Selatan. Gemilang Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Tangerang Radio Banten. Batara FM Barito Utara, Kalimantan Tengah. Suara Pasuruan FM Jawa Timur. Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah. RSKK Kupang, Nusa Tenggara Timur. Gemilang FM Indragiri Hilir Riau. RPKD Denpasar Bali. Suara Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. RSPD Ngada, Nusa Tenggara Timur. Radio Publik Mimika Papua. Suara Kampar FM Riau.
Magetan Indah FM Jawa Timur, Langkisau FM Pesisir Selatan Sumatera Barat, Suara Sidoarjo MVR 4.0 Jawa Timur, Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur, Gema Sudirman FM Purbalingga Jawa Tengah, Saruga FM Solok Selatan Sumatera Barat, Suara Tabalong FM Tabalong Kalimantan Selatan, Daksinarga FM Gunung Kidul Yogyakarta, Maros FM Sulawesi Selatan, Buana Asri FM Sragen Jawa Tengah, Suara Giri Menang FM Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Radio Irama FM Purworejo Jawa Tengah, Purobaya FM Kabupaten Madiun Jawa Timur, Guyub Rukun FM Tulungagung Jawa Timur, Giri Suara FM Wonogiri Jawa Tengah, Sergai FM Serdang Bedagai Sumatera Utara, Odan FM Batubara Sumatera Utara, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, Singosari FM Brebes Jawa Tengah, Singosari News FM Ketanggungan Jawa Tengah, Singosari Top FM Paguyangan Jawa Tengah, Bercahaya FM Cilacap Jawa Tengah, Multatuli FM Lebak Banten, Barometer FM Kota Kediri Jawa Timur, Tuntung Pandang FM Tanah Laut Kalimantan Selatan, Suara Praja FM Belitung Kepulauan Bangka Belitung, Hamau FM Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah, Lansek Manih FM Sijunjung Sumatera Barat, Ralita FM Pamekasan Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Baik, terima kasih untuk pendengar di seluruh Indonesia. Anda masih bersama kami untuk Berita Indonesia Live. Di sesi ketiga, sesi terakhir, ada rekan Yayu Bahar dari LPPL Radio Batara FM, Barito Utara, Kalimantan Selatan, dengan laporannya tinggi tingkat kebersamaan masyarakat sumbang bantuan untuk kemanusiaan. Silakan rekan Yayu. Baik, terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, dari Muara Teweh kami laporkan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara menghimpun bantuan kemanusiaan masyarakat untuk korban musibah banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan. Bantuan berupa uang tunai, air mineral, sembako, dan pakaian layak pakai merupakan sumbangan masyarakat yang sebelumnya disalurkan dari dinas ataupun badan, unit satuan kerja, sekolah, pramuka, tagana, Jumat berbagi, lembaga sosial kemasyarakatan, dan lembaga keagamaan lainnya. Bupati Barito Utara Haji Nadalsah mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, di mana bantuan sekecil apapun, ungkap Bupati, sangat bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak banjir. Sementara itu bantuan masyarakat sudah disalurkan sejak tanggal 15 Januari yang lalu dan hari ini pada tanggal 19 Januari akan kembali disalurkan. Selain itu BPBD juga sudah mendirikan dapur umum di sekitar Kota Barabai dan juga PUPR menurunkan 1 unit alat berat ekskavator mini untuk perbaikan beberapa ruas jalan. Demikian pendengar LPPL Indonesia, Yayu Bahar Batara FM melaporkan untuk Indonesia Live. Informasi berikutnya datang dari Dani, LPPL Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah. PAD, pendapatan asli daerah Kota Magelang tahun 2020 melebihi target. Silakan informasinya, Dani. Baik, terima kasih. PAD Kota Magelang tahun 2020 melebihi target. Sahabat, di tengah pandemi COVID-19, realisasi pendapatan asli daerah atau PAD Kota Magelang tahun 2020 melebihi target, yakni sebanyak 120,9% atau 240,4 miliar rupiah menjadi 290,6 miliar rupiah. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kota Magelang, Nanang Kristiono kemarin menjelaskan, lain-lain pendapatan yang sah menjadi penyumbang terbanyak yakni sebesar 240,2 miliar rupiah atau mencapai 122,34% dari target
target 196,3 miliar rupiah. Kemudian pendapatan pajak daerah meraih 3,5,9 miliar atau terrealisasi 118,6% dari target 30,3 miliar rupiah. Lebih lanjut, ia menyebut selama 6 tahun terakhir PAD Kota Magelang terus mengalami kenaikan. PAD tahun 2019 mencapai 262,1 miliar rupiah. Jumlah tersebut meningkat dari PAD sebelumnya di tahun 2018 yakni 247,9 miliar rupiah. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Magelang, Joko Budiono menyebutkan hasil capaian tersebut tidak terlepas dari sejumlah pemasukan, antara lain pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Menurutnya, setiap tahun berbagai upaya strategi dan kebijakan terus ditempuh Pemkot Magelang dalam rangka peningkatan PAD. Perolehan tersebut ditegaskannya semata-mata digunakan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Magelang. Ia pun meminta jajarannya, perusahaan daerah, badan usaha milik daerah, badan usaha layanan daerah, dan sektor lainnya untuk mengikuti tren kenaikan ini dengan meningkatkan fungsi pelayanan secara optimal. Demikian saya Dani melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terakhir ada peluang bergabung dengan Oki Nuryanti dari LPPL Tangerang Radio Banten. Sampai awal tahun 2021, masa pandemi COVID-19, pengangguran di Kabupaten Tangerang tembus 200 ribuan lebih. Selengkapnya bersama Oki. Ya, baik Panji, pendengar, pandemi COVID-19 yang berkepanjangan membuat beberapa sektor industri di Kabupaten Tangerang kini gulung tikar. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang mencatat angka pengangguran di Tangerang akibat pandemi mencapai 200 ribuan lebih. Kasih Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Senaker Kabupaten Tangerang, Hendra, mengatakan data BPS jumlah pengangguran saat ini ada 239.788 orang. Menurutnya di tahun 2021 pihaknya mencatat peningkatan jumlah yang signifikan dibanding kasus PHK dan dirumahkan di tahun 2020. Data dari bulan Maret hingga Desember, jumlah pengangguran bertambah 31.728 orang. Ada 24 perusahaan di Kabupaten Tangerang yang juga tutup bahkan bangkrut. Hendra menambahkan hingga saat ini pihaknya mencatat masih menangani penyelesaian perselisihan antara karyawan dan perusahaan yang masih cukup tinggi, yang tentunya akan menambah daftar panjang lagi jumlah pengangguran di Kabupaten Tangerang. Demikian saya Oki Nuryanti melaporkan dari LPPL Tangerang Radio Banten untuk Berita Indonesia Live, kembali ke studio. Baik, demikian pendengar serangkaian informasi yang disampaikan oleh 9 reporter dan 1 laporan khusus dari redaksi Berita Indonesia Live untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 yang disiarkan serentak di seluruh jejaring Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL pemerintah kabupaten kota di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Bersama dengan saya Panji Harto dari LPPL Radio Suara Sidoarjo sebagai host dan juga Radio Gagak Rimang FM Blora Jawa Tengah sebagai co-host. Kami pamit, terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat siang, salam sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.